belak. Oke. Oke. Ya. Mas Rais, mungkin sedikit menanggapi terkait pemberitaan yang sedang ramai soal Farel Prayoga, di mana ibu tirinya ya sudah memberikan statement bahwasanya yang katanya 10M itu tidak benar adanya. Mungkin kalau dari Mas sebagai manajernya Farel Prayoga seperti apa, Mas? Sebenarnya masalah 10 miliar itu yang kita maksud itu total dari pendapatan Farel dari awal viral itu kurang lebih bisa mencapai segitu, 10 miliar. Tapi untuk yang udah digunakan untuk hal yang bukan kepentingan Farel, ya bisa juga miliar-miliaran. Harganya total maksudnya nominalnya juga miliaran. Saya tahu kadang saya tahu harga manggung Farel berapa gitu ya, kalau viral. Mungkin kalau dari awal itu seperti apa, Mas, dari yang uang 10M itu sendiri gitu, sehingga ibu tirinya itu berikan speak up juga gitu. Klarifikasi misalnya. Ya. Jadi ketika Denny Sumargo menanyakan, itu kan jarak saya dengan Denny itu kan jauh sehingga saya jangan ketika ditanyakan yang terdengar di saya itu bahwa bisa nggak total dari pendapatan Farel itu kira-kira berapa dari awal dia viral? Ya kurang lebih 1 miliar, 10 miliar bisa gitu. Ya, kurang lebih. Mas, mungkin untuk Farel Prayoga sendiri saat ini bagaimana, Mas, mengingat dia kan masih kecil juga, masih di bawah umur gitu, terus mendapatkan kasus-kasus serupa gitu, Mas? Sebenarnya dia kan udah dewasa, didewasakan oleh keadaan ya. Dari kecil aja udah ngamen gitu ya. Apalagi dia kemarin sudah bertemu juga sama ibu kandungnya setelah 14 tahun. Kemarin saya pertemukan dengan ibu kandungnya, sebenarnya juga menjadi satu semangat buat dia. Dia semakin punya prinsip, semakin dewasa. Dan dia di saat ini awal kericuhan ini sebenarnya pada saat Farel mengutarakan bahwa dia tidak mampu terus-terusan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Dia berharap karena dia udah ngasih usahanya nggak ada yang jalan, kayak gitu ya. Tetap dia yang harus menanggung nafkah dia. Dan dia juga minta yang sertifikat yang menjadi haknya dia itu mau dia pegang sendiri. Nah di situ awal mulanya kayak mereka nggak bisa terima. Sebenarnya kan kalau memang nggak amanah menyimpan Farel, ya dia Farel simpan sendiri. Karena Farel tahu sertifikat dia ada yang udah keluar gitu, tanpa sepengetahuan dia. Setelah 14 tahun nggak bertemu ibunya dan bertemu kembali, itu gimana? Apa yang diutarakan Farel ke Mas sebagai manajer gitu maksudnya? Ya dia shock sedih ya. Pertemuannya cukup sedih kalau bisa dilihat dari Instagramnya itu kan ada posting. Tapi dia bahagia, nggak tahu dia harus mengutarakan seperti apa. Sedih, bahagia, bercampur lah itu. Karena 15 tahun itu kan waktu yang cukup lama ya. Masih merasa asing juga ya, tapi pada kenyataan itu tetaplah itu kandungnya dia gitu. 14 tahun kepisah dan akhirnya bisa bertemu lagi. Kalau boleh tahu gimana kronologisnya? Awal mulanya gitu, Mas. Aku nggak berani. Sebenarnya dia udah ngasih tahu alasannya ke Farel ya. Dan aku juga udah tahu alasannya seperti apa. Tapi aku nggak akan ngomong dulu peristiwa 14 tahun lalu itu. Aku nggak ngomong karena cukup rumit. Ya, terlepas dari baru ketemu 14 tahun, mungkin bertemunya gimana sih? Mungkin sempat kontek-kontekan juga sama Farelnya atau sesuatu? Saya yang pertemukan. Oke. Farel pada saat ibunya datang tuh dia nggak tahu apa-apa. Dia pulang sekolah tiba-tiba saya datang ke ibunya sebagai surprise buat dia ya, karena dia mau ulang tahun 2015. Itu kado dari saya untuk Farel. Walaupun ada pihak yang nggak senang. Mungkin selama ini ibu Farel ada ibu kandungnya berada di mana? Di Banyuwangi itu. Di Banyuwangi. Sama di Banyuwangi berarti. Tapi berarti selama 14 tahun itu nggak pernah kontakan sama sekali, Mas? Komunikasi itu kontekan itu beberapa bulan yang lalu Sebelum bertemu? sebelum ketemu. Oh berarti baru pertama kali kontakan itu beberapa bulan yang lalu itu? Untuk sekarang mungkin bagaimana untuk komunikasi dari ibu kandungnya Farel sama Farel sendiri, Mas? Apakah baik gitu atau seperti apa? Ya sebenarnya gini, kemunculan ibu kandungnya Farel ini bukan berarti mau mengambil kembali Farel, bukan. Dia di sini juga udah punya kehidupan sendiri. Intinya walaupun dia orang susah bukan berarti dia ingin muncul dan ingin hidup sama Farel, enggak, sama sekali enggak. Dia tetap ada kehidupan dia sendiri dan dia cuma ingin melihat Farel bahagia, Farel tidak tersiksa. Itu aja.
Itu aja yang diinginkan. Kalau untuk sama ibu tirinya seperti apa mas saat ini? Apanya? Hubungannya gitu. Hubungannya ya biasa aja sih, cuma tiap orang udah nggak mau kayak dulu gitu, udah nggak mampu gitu, nggak mampu kayak dulu. Oh, Udah untuk nggak mau- membiayai gitu ya, ya Bang? maksudnya nggak mau lagi uangnya dihambur-hamburkan, maksudnya kayak dia lebih ke dia tetap bantu mungkin ya, kalau ada rezeki tetap dia bantu, tapi dia nggak mau dia dijadikan tulang punggung. Itu aja. Terus sekarang fokusnya Farel setelah nyadar ya dijadikan tulang punggung, kecewain sampai akhirnya berita yang terakhir bahwa tabungannya dipakai ayahnya buat judo, itu gimana sih mungkin? Sekarang Farel lebih fokus ingin menyelesaikan pendidikannya dia, terus tetap berkarya dan lebih punya prinsip. Udah kayak kalau dulu kan dia nggak bisa membela diri dia sekali, apalagi saya sebagai orang sebagai manajer dia, saya tahu tapi cuma bisa melihat, cuma bisa mengurus dada kadang-kadang gitu ya. Tapi ya itu video klarifikasinya saya rasa itu kurang ya. Oke, Mas, itu kan katanya 10 miliar itu habis menurut pemberitaan itu habis. Kita udah nggak Tapi bahas, kata kita nggak bahas di 10 miliar itu kan penjelasan saya tadi itu bahwa kalau ditotalkan pendapatan Farel dari awal viral ada sedikit, tapi yang digunakan yang bukan kepentingan Farel masih hitungannya miliar. pembelaan dari ibu tirinya mengatakan justru uang-uang itu dipergunakan untuk aset Farel yang lain. Ada yang menjadi aset Farel itu baru satu. Apa tuh? Rumah itu pun saya yang ngambil kemarin di notaris sertifikatnya. Yang itu udah lama gitu loh, cuma satu rumah, yang lainnya belum. Itu yang dikasih nampak PPKB Scoop itu yang harganya motor bekas itu 6 juta, 8 juta harganya gitu. Nggak sebanding dengan pendapatan Farel yang cukup fantastis. Rumahnya di Banyuwangi juga, mas. Iya, tapi makanya saya bilang sini nggak gitu, kalau mau klarifikasi yang itu ada nggak sertifikat yang masuk ke bank tanpa pengetahuan Farel atas nama siapa, kredit dari mana? Coba maksudnya kalau mau klarifikasi ya sekalian yang benar gitu loh. Jangan mencoba untuk mencari simpatinya netizen dengan berbohong seperti itu. Oke, mungkin untuk sekarang posisi ibu tirinya berada Di rumah. di Banyuwangi juga. Dan setelah melihat ini ibu Farel apa yang dia? Ya misalnya dia klarifikasi di TikTok, klarifikasi, tapi kan setelah saya lihat kayaknya memang ada orang lain yang mencoba mengompori juga ya dari belakang, setidaknya biar orang lain itu juga mendapat tanggung ya dari situ ya. Mas, untuk sekarang mungkin Farel saat ini tinggalnya masih sama ibu tirinya atau seperti apa, mas? Enggak, dia udah pindah ke Jakarta sama saya di sini, udah sekolah di Jakarta. Udah di Jakarta. Akankah nanti mungkin ibu kandung dan Farel akan tinggal bareng? Nggak tahu sih, kayaknya nggak sampai ke situ. Tapi keinginan Farel sempat mau. Farel udah kayak pingin mandiri sih, udah nggak. Berarti dia udah capek lah ya. Udah capek, dia pingin mandiri, dia pingin mengelola sendiri juga uangnya. Dia udah ngerti kok. Saya sebelum bekerja saya selalu kayak, ini kita dapat job nih, pembayaran sekian, oke nggak? Kalau oke. Bang, bagaimana sih mungkin seorang Farel yang masih bisa dikatakan kan masih di bawah umur tapi sudah diberikan cobaan sebegininya gitu, mungkin ada pernah nggak sih curhat atau merasa sedih gitu terhadap sama pernah, bahkan dia pernah hampir bunuh diri. Iya, pernah kayak dia nyebutkan, seandainya bunuh diri itu nggak dosa, aku sudah melakukannya. Intinya kan itu udah sakit banget yang dia alami gitu. Kalau dibilang masalah dia umur itu angka, yang dewasa kan kita keadaan. Iya. Keadaan dia bayangin umur 8 tahun hidup di jalan di pasar jam 2 malam atau subuh, itu mungkin kita aja nggak sanggup. Oke, berarti dulu Farel sempat rapor dengan Ya, berbagai jalan di mungkin gitu ya mas. Aku mau. Oh iya, makasih ya Makasih, Bang. Mas. Mas Rais, makasih ya Mas. Mas. Oh iya.